Halo kawan pajak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami dalam Display, diskusi pajak langsung terpercaya. Wow, sudah banyak sekali ilmu yang telah kawan pajak dapatkan dalam Display 431. Nah, pagi ini akan dipandu oleh saya, Satria, beserta rekan saya, Kak Rafina, Ya, dari penyuluh pajak KPP Madya Bekasi. Semoga kawan pajak semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan kami juga mendoakan kawan pajak yang keadaannya kurang baik dapat segera diberikan kesembuhan. Nah, kawan pajak, pada pagi hari ini kita akan membahas peraturan yang trending dan hits saat ini. Mungkin kawan pajak sudah dengar ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 111 tahun 2025. Kawan-kawan pajak ada yang tahu nggak ya isinya apa? Kalau belum tahu, kita ada topik menarik loh kawan pajak terkait PMK 111 tahun 2025 ini, yaitu tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di dalam PMK ini banyak poin-poin yang penting ya kawan pajak, dan materinya pasti ini daging semua ya. Kawan pajak pasti penasaran kan? Pada hari ini kita akan segera diskusi dengan kakak terkece kita seplanet Bekasi. Selamat datang Kak Rafina. halo Kak Satria, apa kabar? Baik. Kak Rafina ini adalah fungsional penyuluh pajak di KPP Madya Bekasi. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Baik, Oh, alhamdulillah sehat alhamdulillah. Kak Satria. Ya. Siap ya Kak untuk sharing ke kawan pajak terkait PMK 111 tahun Iya, 2025 ini? yuk mari. Oke. Tapi sebentar dulu Kak. Ya, Kakak ini panggilannya siapa ya Kak? Raffi, Vina, atau Rana? Panjang ya, jadi Raffi. Panggil yang singkat aja Kak Iya, Satria, yang paling komersil iya. Vina saja Kak Vina Satria. Panduwinata. Iya. Oke. PMK 111 tahun 2025 ini tentang apa ya Kak? Jadi kawan pajak, kita Hmm. mau belajar terkait PMK 111 tahun 2020 ini mengatur terkait dengan pelaksanaan pengawasan di Kasatria terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak gitu ya, atas si self assessment yang dijalankan. Jadi ini bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan para wajib pajak atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi intinya nih, panjang ya Kak Satria ya. Intinya adalah untuk mewujudkan kepatuhan Oke. demi kepastian hukum. Gitu Kak Satria. Oke, jadi Mm-mm. kawan pajak PMK 111 tahun 2025 ini demi kepastian hukum bagi DJP dan Iya, kawan pajak atau wajib pajak. betul. Oke, pengawasan ini kan terkait kepatuhan wajib pajak. Mm-mm. Pengertian atau arti dari pengawasan ini apa ya, Kak? Jadi pengawasan itu adalah merupakan Oke, serangkaian kegiatan gitu kegiatan. ya untuk dalam penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib Oh, pajak di Kasatria, baik kewajiban yang sudah dilaksanakan, oke. ya, Oke, yang sudah. belum dilaksanakan, Belum. lalu yang akan Yang akan dilaksanakan. dilaksanakan. Jadi kayak cenayang juga nih, Wah, kayak ngeramal juga nih bisa ngeramal kewajiban itu ya. perpajakannya apa. Jadi tujuannya untuk mendorong Hmm. terciptanya kepatuhan perpajakan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tadi. Gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya kepentingannya wajib Hmm. pajak Kak Oh, Satria betul. gitu Oke. untuk pengawasan gitu ya. Pengawasan ya. Ya. Oke, jadi tadi sudah diberikan artinya pengawasan tadi, yaitu terkait kewajiban yang akan dilaksanakan, Mm-mm. yang belum maupun yang sudah dilaksanakan. Betul. Nanti akan dilakukan pengawasan. Ya. Dan terkait pengawasan itu kan tadi serangkaian penelitian terhadap pemenuhan tadi 3D ya, Ya, yang akan, belum, dan yang sudah dilaksanakan. betul. Kemudian apakah dalam terbitnya PMK 111 2025 ini, ketika kita sebagai wajib pajak diawasi, itu apakah pasti ada masalah, Kak? Karena ada Oh, banyak oke. rumor-rumor, ah nanti saya diawasi berarti ada masalah atau apa. Oke. Bagaimana, Kak? Jangan khawatir dulu Kak Satria. Pengawasan itu bukan sesuatu yang menakutkan, apalagi Wow. horor gitu ya. Iya, Jadi iya. kayak pengawasan itu hanya pendekatan proaktif dari Hmm, KPP. oke. Bahkan ini adalah
tindakan preventif Preventif ya. untuk hal yang tidak diperpajakan gitu ya. Jadi ini adalah pendekatan proaktif dari kantor pajak, kawan pajak, untuk memastikan bahwa kawan pajak sudah menjalankan kewajibannya on track gitu dengan benar gitu. Sehingga pengawasan ini kita bisa tahu dari awal sehingga akan terbentuk kesadaran, kebiasaan dan kepatuhan bagi para wajib pajak. Jadi jangan keburu suzon dulu gitu, Kak Satria. Kita Jadi ya, ini Indonesia. adalah sesuatu yang menguntungkan, justru Menguntungkan. kita diingatkan bahwa Iya. kita diawasi itu bukan sesuatu yang tidak baik saja, walaupun kadang ada yang tidak baik ya Kak Satria, tapi pasti. banyak yang sudah baik justru supaya tetap patuh, tetap sadar, seperti itu Kak Satria. Jadi ini adalah terbitnya PMK ini adalah sebagai tindakan atau pendekatan proaktif dari kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak agar nanti jangan setelah 5 tahun nanti wah ternyata saya punya tunggakan atau diperiksa atau bagaimana. Jadi tindakan awal ya. Iya, jadi preventif tadi ya Kak Satria ya. Ya, agar juga nanti kegiatan usahanya tidak terganggu ya setelah lama ternyata tunggakannya banyak. Betul Kak Satria. Jadi kawan pajak jangan langsung berpikir nanti kalau diawasi itu bermasalah, tidak ya? Ya. Oke. Terus subjektif atau siapa saja Kak yang bisa dilakukan pengawasan terkait PMK 111 ini Kak? Oke. Jadi kalau di PMK 111 ini Kak Satria sudah ada 3 kategori wajib pajak yang dilakukan pengawasan gitu ya kawan pajak. Jadi ada wajib pajak yang sudah terdaftar, wajib pajak yang belum terdaftar, lalu pengawasan terhadap pengawasan sektor wilayah Kak sektor Satria, wilayah gitu. Ya. Jadi untuk wajib pajak yang terdaftar untuk menjaga kekonsistenan dalam pelaporan misalnya seperti itu. Jadi yang seperti Kak Satria bilang tadi, jangan sampai nanti udah dilakukan yang benar, ada yang belum diawasi dengan baik, ada surat seperti itu, lalu ada yang sesuatu yang belum dilaporkan, itu bagi wajib pajak yang terdaftar, atau belum dikukuhkan sebagai PKP, gitu kan, dia udah punya NPWP ternyata belum PKP, itu untuk wajib pajak yang terdaftar. Lalu wajib pajak yang belum terdaftar nih Kak Satria, juga ya? Itu biasanya diawasi ketika sudah memiliki persyaratan subjektif dan objektif. Tapi belum terdaftar, jadi dihimbau atau diberikan pendekatan terkait pendaftaran NPWP misalnya, lalu dibuatkan NIP-nya, gitu Pak Satria. Lalu untuk pengawasan sektor wilayah, jadi dalam satu wilayah dipantau nih apakah memang ada aktivitas ekonomi yang memiliki potensi pajak misalnya gitu. Jadi pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan lalu dihimbau, klarifikasi terkait kewajiban perpajakannya seperti apa gitu. Jadi ada 3 ya, gitu. Siapa saja. Jadi diterangkan oleh Kak Rafina tadi, kawan pajak, siapa saja yang bisa dilakukan pengawasan itu pertama wajib pajak yang sudah terdaftar, yang belum terdaftar namun memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dan yang ketiga adalah pengawasan kewilayahan. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 klaster ya, terdaftar, PP wajib pajak belum terdaftar, dan kewilayahan. Kemudian itu tadi kan adalah terkait siapa saja yang bisa dilakukan pengawasan. Nah, contohnya pengawasan itu seperti apa Kak? Apa kita dikasih pasang CCTV atau ada monitor seperti apa gitu contohnya? Contoh pengawasan kayak yang teliti ya, diawasi gitu ya. Iya, takutnya dipasang CCTV di jalan. Jadi yang seperti tadi yang saya sebutkan tadi Kak Satria, pengawasan ini bisa jadi terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Contohnya, apakah sudah melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu? Benar, lengkap, dan tepat waktu. Ya, lalu apakah kawan pajak sudah membayarkan secara benar?
Terus apakah sudah sesuai dengan kewajiban perpajakannya? Oh. Lalu terkait dengan pembukuannya, Kak Satria, apakah sudah Oke. dilaporkan dengan aturan perpajakannya seperti Iya. tahun pembukuannya, Pembukuan ya. mata uang, Mm-mm. pelaporannya seperti apa? Mm-mm. Lalu misalnya di suatu kawasan usaha Mm-mm. kelihatannya ramai pengunjung nih, terus perlu diteliti tadi apakah Iya. batasan apa tadi Kak? PPN gitu, PPN ya. pelaporannya apakah sudah masuk nih? Omsetnya. Harus wajib PKP PKP. gitu. Jadi harus sudah dikukuhkan juga sebagai Sebagai PKP. Nah, PKP. ranah-ranah yang belum sesuai dengan perpajakan inilah yang dalam ranah pengawasan Oke. atau merupakan pendekatan untuk mendapatkan informasi komprehensif gitu yang menyeluruh terhadap wajib pajak. Oke, Gitu Kak seperti itu. Satria. Kemudian apakah ada pertanyaan di Oke, Instagram? kita Tidak lihat. ada ya. Oke, belum Oke, ada. kita lanjut Oke, ya. lanjut aja ke pertanyaan berikutnya Kak Satria. Kita coba menggali lebih lagi ya kawan pajak terkait PMK 111 tahun 2025 ini. Ya. Kan tadi sudah kawan pajak kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan terkait yang dicontohkan Kak Rafina terkait kegiatan penelitian dalam pengawasan. Ya. Nah itu ketika kita diawasi Kak, kita kan biasa diberikan surat himbauan atau SP2DK. Ya, surat cinta tadi ya. Surat cinta ya, kita bilang surat cinta. Oh ya tadi kita judulnya tadi apa Kak? Terkait, jangan baper. Jangan baper ya. Cuma mau tahu, bukan lagi nyari kesalahan. Iya, kita lagi PDKT ya Kak Satria. Iya. Mau kenal-kenalan nih. Kenalan, gitu kenalan. bisa. Iya. Oke. Terus terkait tadi ketika kita diberikan surat cinta atau SP2DK, bagaimana wajib pajak atau kawan pajak dalam menanggapi surat dari kantor pajak gitu kan? Itu bagian dari cara pengawasan ya. Proses pengawasan ya. Ketika proses pengawasan itu dimulai dari penerbitan surat cinta atau surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang disebut SP2DK ini, kawan pajak bisa kemudian merespon, mengklarifikasi atau memberi tanggapan nih Kak Satria terkait isi surat dari SP2DK itu, isi surat cinta itu. Istilah kata kalau lagi ada hubungan ditanyakan, nih kita mau apa sih statusnya, apa bagaimana gitu. Karena selama ini sudah menjalankan relationship misalnya. Nah ini sama. Jadi relationship antara wajib pajak dan kantor pajak itu ditegaskan dalam SP2DK ini Kak, bukan ditegaskan, lebih ke mengklarifikasi gitu ya. Data-data. Nah penjelasan ada kewajiban perpajakan ini juga supaya nggak ngerasa di ghosting Kak Satria. Ghosting gitu ya. Di PMK 111 ini juga ada batas waktunya untuk mengklarifikasinya gitu ya kawan pajak. Ada batas waktunya itu 14 hari gitu dalam kurun waktu tersebut adalah waktu wajib pajak untuk menanggapi dengan melengkapi bukti atau dokumen pendukung berdasarkan data yang diminta oleh kantor pajak atau petugas pajak gitu. Tapi nggak usah khawatir Kak Satria, semisal nih kawan pajak tuh, aduh aku belum cukup nih waktunya untuk mendapatkan data dari bank misalnya, lagi nunggu nih. Nah itu bisa diperpanjang kawan pajak terkait dengan tanggapan atau klarifikasi surat ini. Tapi catatannya nih kawan pajak, jangan sampai 14 hari habis nih Kak Satria. Harus sebelum 14 hari harus sudah diklarifikasi bahwa kita minta perpanjangan. Gitu. Jadi perpanjangan hanya boleh 7 hari dari dari 14 hari sudah habis tadi. Bukan seperti sepak bola ya Kak, perpanjangan bisa 2 kali. Oh iya 2 kali ya. Satu kali aja ya nih. Oke. 7 hari ya. 1 kali aja. Jadi tidak boleh melebihi 14 hari yang telah dijelaskan sebelumnya kalau kira-kira mau ada memperpanjang waktu untuk mengklarifikasi gitu. Jadi nah, tapi setelah udah dilihat-lihat nih dari petugas pajak bilang, kayaknya kurang nih gitu ya, kurang memadai nih ininya apa? Tanggapan klarifikasinya klarifikasinya kurang, datanya sepertinya kurang nih, buktinya kurang, kayak rasanya wajib pajak butuh dimintakan lebih lagi informasi terkait data yang di SP2DK kan atau yang di surat cinta. Wajib pajak bisa mengklarifikasikan melalui daring, luring atau video conference gitu, sesuai nanti
kantor pajak akan mengundang gitu Kak Satria untuk melakukan pembahasan yang lebih dalam lagi terkait pembahasan yang topik yang ada di dalam surat Oke. cinta tersebut gitu. Jadi Iya. nggak usah khawatir, kawan pajak sekarang sudah dimudahkan Oke. dari tatap muka langsung baik secara luring maupun daring. Jadi nggak harus ke kantor pajak, tapi Oke. bisa ke kantor pajak juga bertemu dengan account representatifnya Ya, ya Kak AR ya. Satria, betul AR nanti akan mengundang kawan pajak terkait dengan pembahasan tersebut gitu. Jadi kawan pajak boleh loh request atau minta bisa nggak sih kita tatap mukanya melalui Zoom misalnya seperti itu ya Kak Satria gitu. Oke. Itu rangkaiannya salah satu dari pengawasan gitu. Berarti tadi ketika kawan pajak diberikan surat SP2DK di akun Cortex, maka bisa merespon atau mengklarifikasi dalam waktu 14 hari. Iya, betul. Sebelum 14 hari bisa diberikan waktu perpanjangan selama 7 hari. Iya. Seperti itu. Dan klarifikasi ini harus ditambahkan terkait dokumen yang mendukung. Pendukungnya ya, disertai gitu sertai pendukung selain penjelasan dari wajib pajaknya ya Kak Satria. Iya, berarti apabila kurang memadai maka petugas pajak Fiskus dapat mengundangnya melalui luring maupun dengan daring. Betul. Seperti itu. Betul. Oke. Apa ada pertanyaan? Tidak ada ya di kolom. Ada ya Kak Satria ya. Sepertinya mereka masih asik ngikutin karena ya. mungkin ada yang punya pengalaman sudah pernah diawasi gitu. Jadi jadi PMK ini menjadi kepastian hukum ya terkait pengawasan dari kantor pajak seperti itu. Kemudian kawan pajak mungkin bertanya Kak, selain memberikan tanggapan atas surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan atau disingkat SP2DK, wajib pajak dapat melakukan apa lagi? Nah, selain memberikan tanggapan, bisa jadi itu data yang disampaikan melalui SP2DK tadi tidak sesuai seperti itu ya Kak Satria. Bisa kita tidak sesuai dengan ini bukan transaksi kami seperti itu. Iya, betul, lalu itu aja. diklarifikasikan juga dan bisa juga disanggah atas data yang terdapat dalam surat tersebut. Betul. Jadi tidak mengikat bahwa data yang disampaikan itu adalah data temuan yang pasti gitu. Pasti ya. Belum ya Kak Satria ketok ya. palu ya. Jadi makanya bahasanya adalah klarifikasi tadi. Sama seperti hubungan juga ya. Iya. Aduh, hubungannya ternyata salah orang nih gitu ya, harus diklarifikasi gitu ya. Jadi surat ini adalah sebenarnya untuk preventif untuk hal-hal yang tidak di kedepannya. Jadi harus diluruskan pengawasannya ini gitu ya. Harus dikomunikasikan secara tertulis, betul. Penulisan. Iya. Berarti kawan pajak juga dapat memberikan tanggapan atau sanggahan tadi ya? Iya. Dan apabila, pertanyaannya Kak, kalau tadi kan 14 hari sudah terlewati terkait SP2DK tadi, tapi tidak ada jawaban atau klarifikasi Kak? Dari wajib pajak nih? Dari wajib pajak atau kawan pajak. Atau masih dirasa kurang tanggapannya atau klarifikasinya. Terus apa yang dilakukan oleh petugas pajak atau Fiskus Kak? Apa yang langkah selanjutnya Kak apabila kurang atau lebih dari 14 misalnya hari? SP2DK-nya ini one prestasi gitu, tidak ada prestasi. hasil gitu ya dari tidak wajib ada pajak, hasil, ada respon seperti itu. Oke, jadi bisa ada dua nih Kak Satria, ada bisa dua. Tidak ada sama sekali atau ada penjelasan tertulis terus habis itu di ghosting, nggak ada lagi penjelasan berikutnya karena datanya masih kurang. Lalu WP-nya tidak ada kabar lagi, hilang atau tidak memberikan sesuatu yang pasti lagi informasinya. Jadi seksi pengawasan di KPP itu prosesnya dapat menaikkan ke taraf tahap berikutnya setelah pengawasan gitu. Jadi kantor pajak bisa aja mengundang kita untuk melakukan lebih lanjut, itu juga tidak diindahkan gitu ya. Terus dikunjungi gitu, itu juga salah satu pengawasan juga Kak Satria. Pengawasan itu ya. Dikunjungi karena lewat surat tidak ada respon, divisit bahasanya, dikunjungi ke tempat wajib pajak atau ke tempat usaha. Jadi proaktifnya kantor pajak setelah tidak ada respon misalnya dikunjungi apakah ada informasi atau
masih ada kegiatan itu kita tindak lanjuti dari pengamatan gitu ya Kak Satria ya. Oke. Kemudian kalau misalnya memang belum ini bisa ini juga ya diusulkan pemeriksaan ya. Iya Kak Satria, itu tadi yang bahasa dapat dinaikkan ke tahap berikutnya gitu, karena sepanjang data-data atau serangkaian penelitian ini dalam kegiatan pengawasan ini sudah mencukupi, itu bisa kita naikkan ke tahap berikutnya, which is itu adalah pemeriksaan gitu ya. Oke, terkait petugas pajak kan bisa mengunjungi atau visit ke tempat usaha Kak. Ya tadi ya. Tempat usaha wajib pajak atau tempat tinggal kalau orang pribadi. Terus ketika petugas pajak datang, ini kan banyak penipuan Kak. Hari-hari ini mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, bagaimana Kak? Apa yang harus kawan pajak atau wajib pajak klarifikasi terkait benar nggak ini petugas pajak atau janjian ini penipuan gitu? Ya, in this economy ya Kak Satria, semuanya bisa dihalalkan, bisa pakai dari instansi gitu ya, mengatasnamakan DJP gitu Kak Satria. Jadi kawan pajak yang perlu diingat dan diklarifikasi itu ketika petugas pajak mengunjungi tempat usaha atau tempat tinggal kawan wajib pajak, bisa dimintakan identitas petugas pajaknya. Jadi bisa menunjukkan kartu identitas pegawai pajak, lalu bisa dimintakan surat tugas terkait kunjungan tersebut untuk misalnya mengklarifikasi atas SP2DK tadi gitu sebagai tindak lanjut, lalu memberikan penjelasan, mendapatkan penjelasan dari petugas terkait kunjungan dari petugas pajak itu dalam rangka apa gitu. Jadi komplit ya kawan pajak, jangan hanya dilihat identitas petugas pajaknya saja, tapi tujuannya juga kita harus jelas. Harus inline atau sama dengan surat tugas yang ditugaskan ke tempat wajib pajak gitu kawan pajak. Jadi supaya menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi kalau kawan pajak mendapatkan kunjungan dari kami, petugas pajak bisa memintakan beberapa tadi seperti identitas, kartu pegawai, surat tugas, dan penjelasan terkait kunjungan dari petugas pajak atau Fiskus. Oke, nah ini kita sudah hampir sampai di ujung proses nih Kak terkait PMK pengawasan ini. Setelah semua langkah pengawasan sudah dilewati, itu bagaimana Kak pengawasan itu atau penelitian pengawasan itu bisa disebut selesai? Dan hasilnya itu apa, itu seperti apa, seperti bentuknya apa, bisa dijelaskan Kak? Oke, jadi secara umum kawan pajak tujuan dari proses pengawasan ini tadi kan kepatuhan, kesadaran dari wajib pajaknya. Nah, yang paling ideal itu adalah penjelasan diterima dan dianggap cukup oleh seksi pengawasan unit KPP. Nanti hasilnya bisa berupa perubahan data, lalu bisa juga dengan perubahan perilaku dari wajib pajak. Contohnya apa itu Kak? Dari yang lapor, dari yang tidak lapor menjadi lapor. Yang tadinya tidak tahu bahwa itu dikenakan PPh yang berkaitan dengan transaksinya, dia jadi tahu seperti itu. Jadi dilakukan kewajiban perpajakannya dengan cara melaporkan dan menyetorkan kalau kurang bayar gitu. Jadi kalau sudah pengawasan dilakukan dengan baik dan mencukupi, memenuhi aturan ketentuan perpajakan, dan semua data sudah sesuai dilaporkan dengan benar, jelas dan lengkap oleh wajib pajak, maka prosesnya akan dihentikan oleh dari kantor pajak terkait klarifikasi tadi, dan wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan resmi yang intinya menyampaikan bahwa kasus penelitian pengawasan terhadap kewajiban perpajakannya sudah selesai dan ditutup. Bisa dalam bentuk biasanya berita acara nih Kak Satria. Iya. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau ditemukan indikasi masalah yang dianggap serius oleh dari seksi pengawasan seperti sebelumnya disampaikan yang naik ke tahap berikutnya tadi itu, data tersebut itu dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya menjadi pemeriksaan pajak atau bahkan bisa masuk ke status penyelidikan pidana pajak Kak Satria. Jadi pengawasan ini adalah untuk memberikan kemudahan, tapi kalau dirasa indikasi masalah ini ternyata
rumit gitu ya, yang sepertinya ada indikasi yang tidak baik gitu, Iya. itu bisa ke tahap tadi pemeriksaan pajak atau bahkan ke proses awal penyelidikan pidana pajak gitu Kak Penyelidikan Satria. pidana Itu baru. perpajakan. Oke. Gitu. Apakah ada pertanyaan Tidak ada teman kawan sepertinya ya, pajak? belum Tidak ada ya. ada. Semoga jelas ya, karena mungkin Iya. kebanyakan wajib pajak yang mendengarkan mungkin sudah berpengalaman nih Kak Satria, bisa jadi udah Udah pengalaman terkait dengan paham ya. pengawasan oleh AR-AR-nya, karena AR-AR di KPP Madya Bekasi sepertinya proaktif nih Aktif untuk banget ya. mengawasi ya. Jadi ini juga sebagai jembatan Oke. kita di aturan ini terkait dengan pengawasan gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini Kak. Ya. Ini kan peraturannya ini berlaku mulai kapan Kak? Oke, tadi kita udah bahas di awal bahwa PMK ini terbitnya di akhir tahun Kak Satria, di 30 Desember 2025. 2025. Gitu ya. Nah, Oke. jelas pada ketentuan penutup pada pasal 30 di PMK 111 ini menyebutkan bahwa PMK ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Baru nih, Baru 1 Januari netas nih 3 2026. bulan pas hari ini gitu ya. Oke, 3 Jadi bulan. era baru pengawasan pajak di Indonesia sudah dimulai pada tanggal 1 Januari 2026. Aturannya menjadi jelas, prosesnya lebih terstruktur dan waktunya pasti. Gitu Kak Satria. Oke, terus iya. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada lagi nih Kak Satria ya. Jadi pengawasan ini penting sekali bagi wajib pajak ya Kak Satria. Jangan keburu baper, jangan keburu takut, apalagi merasa diteror gitu ya, bahkan takutan dapat SP2DK. Tidak, jadi kawan pajak ini adalah sesuatu pendekatan proaktif dari kantor pajak untuk memberikan informasi atau pendekatan secara baik-baik saja gitu ya. Justru malah bersyukur ya kita diawasi, tapi diawasi dengan yang benar gitu supaya menghindari hal-hal yang tidak tadi gitu. Iya, betul ya. Iya. Oke, sepertinya apakah ada tidak yang mau didiskusikan? Ya, siapa tahu kawan pajak ada yang live bertanya nih terkait dengan PMK 111 ini di tahun 2025. Kalau misalnya di poin ini tidak bisa nih Kak Satria, kemana sih kita harus bertanya Kak Satria terkait update perpajakan? Kita bisa follow akun Instagram KPP Madya Bekasi, juga ada akun YouTube KPP Madya Bekasi, ataupun bisa WhatsApp Sapa Jawara di 0821 804 kali 160. Ya, diulangi lagi Kak Satria, Sapa Jawaranya, WA-nya 0821 8000 008 kali 160. 8000 0160. Iya. Apakah ada pertanyaan terkait PMK 111 ini? Oke. 13. Iya. Apakah ada? Dan tagline pajak kita yaitu apakah? Pajak kuat Indonesia maju. Oke. Sudah? Jadi luar biasa sekali perbincangan kita kali ini terkait PMK 111 tahun 2025 terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ketentuan ini pastinya kawan pajak semakin menciptakan asas keadilan dan kepastian hukum untuk kita semua, baik DJP maupun wajib pajak. Terima kasih kawan pajak, dan sampai jumpa lagi di display selanjutnya. 431. 431. Nah.